When trials rise and storms press in, doubts often creep in. Do we still have the strength within? Can we hold on? Can we make it through? Choose faith as a daily grind. Trust His plan and keep your focus aligned. Train your soul to trust Him. Stand strong and stay truthful. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, be strong. Yo, you still got it, just hold tight. Stay bold, stay firm, let your light shine bright. Still got it, you got it. Welcome. Dan selamat pagi saudara-saudara, mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saudara jemaat, saya undang silakan berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami datang beribadah untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, bersama-sama di setiap nyanyian yang kami pujian dan semua apa yang kami lakukan di pagi hari ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, semua bersemangat memuji Tuhan, haleluya. Kita akan memuliakan nama Allah kita luar biasa, amin. Kami membawa pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Semua semangat memuji Tuhan, kita katakan Gloria, haleluya. Thank you Lord. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sorak kemenangan untuk dalam Tuhan. Nyatakan Kau yang terbesar dan termulia. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan, kami memuji-Mu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kita di sini hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satu suara, nyatakan Kau yang terbesar, Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji. Biarlah semuanya memuji-Mu, Tuhan. Berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Masih tetap dalam hadiratnya saudara, Bapak Ibu. Yesus, Kau Allah yang luar biasa.
Dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Masuk dalam hadirannya. Lebih lagi, lebih lagi. Great is the Lord.
lebih lagi. Kami tidak mau pulang menjadi orang yang sama Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Sembah Dia, pakai dengan segenap kekuatan tenaga kita, tubuh jiwa roh kita saudara. Memuji, sembah Dia. Glory, glory bagi hidupmu. Menciptakan kita saudara. Jesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kasihmu. Engkau adalah kasih yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar
kami kagumi Tuhan. Lebih daripada yang kami kagumi, tetapi kami puji, kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau. Lebih daripada itu, seluruh keberadaan kami berikan, kami serahkan kepada Engkau. Percaya kepadamu, dipercayakan seutuhnya kepada Engkau, menjadi kepunyaanmu. Semula kami milik dunia, dilahirkan secara dunia. Tetapi ketika Engkau melawat bumi dan menawarkan diri supaya kami ikut Engkau, sehingga kami tidak dihukum bersama-sama dengan bumi di akhir zaman, maka kami ikut Engkau. Engkau sudah meteraikan kami. Bapa, untuk kesekian kalinya kami mentaati akan pesan-Mu kepada murid-murid-Mu supaya kami mengadakan perjamuan Tuhan. Sebagaimana pesan-Mu ini kami taat. Dan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan yang Kau pesankan itu, kami hendak melihat akan firman-Mu yang Maha Kudus. Sucikan seluruh hati kami, layakkan mulut lidah hamba-Mu, supaya hanya dengan kebenaran saja yang boleh disampaikan. Dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran. Seluruh yang hadir Tuhan, Engkau urapi dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Syukur Ananda Ethan sudah balik ya, sudah tidak panas badannya, puji Tuhan, saya senang. Pak Antoni sudah sehat Pak, Tuhan. Siapa lagi? Ya, kita keluarga besar saling peduli, saling mendoakan. Kalau ada yang sakit ditengok, didoakan. Ada yang bersuka cita, kita dukung bersama-sama. Saudara, sudah tidak terasa sampai kepada bulan yang ke-11 tahun 2024 yang luar biasa itu. Ada banyak nubuat dalam kitab perjanjian lama yang digenapi satu persatu. Bukan hanya digenapi mengenai Gaza, Tyre atau Tirus Sidon, tetapi juga hal-hal yang lain. Anak-anak Tuhan kemudian terkejut dan kemudian saudara, exciting. Jadi melek, bahasa Jawanya apa, cingak. Jadi ini yang terjadi luar biasa tahun 2024. Apa yang tertulis di dalam Alkitab satu persatu digenapi. Sehingga kita mengucap syukur masih diberi kesempatan dan tugas kita belum selesai. Di bulan yang ke-11 ada satu tema yang mendasari kita sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu tema tentang yang tersimpan, yang meluap, yang tersimpan, yang meluap, didasarkan dari kitab Injil pertama, dari Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, saudara. Ini Matius pasal yang ke-27, ayat yang ketiga dan seterusnya. Ya, Matius pasal 27, mulai dari ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas, ini bukan Yudas yang menulis surat, Yudas di sebelah belakang, ada sebelum kitab Wahyu ada surat Yudas, ini Yudas yang lain. Karena yang dimaksud di pasal 27 ayat 3 adalah Yudas Iskariot, bukan Yudas yang menulis surat Yudas sebelum kitab Wahyu itu. Jadi saudara harus bisa membedakan orang bernama Yuda atau Yudas. Ya, pada waktu Yudas, yaitu Yudas Iskariot, yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, maksudnya jawab imam-imam, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya, ini saudara, tragis, ironis, parah amat. Jadi orang yang diistimewakan oleh Tuhan dari sekian banyak orang
dari umat pilihan Tuhan yaitu orang Israel, tidak semua itu dipilih menjadi orang elit, yaitu 12 murid Tuhan. Satu persatu dipilih, lalu satu di antara 12 murid itu, saudara, yaitu Yudas Iskariot. Ada banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang kalau acara pemahaman Alkitab membahas entah namanya sel group, entah namanya KTB, kelompok tumbuh bersama, ada yang namanya Bible Kring bahasa Belanda, Ibu GKJ ya, ada yang namanya PA, pemahaman Alkitab, ada yang namanya I Care Group di gereja kita, saudara, di mana apa yang didengar pada hari Minggu kemudian dibahas kembali supaya tidak hilang, karena urusan kita kan banyak, jadi Minggu tidak cukup, harus punya care group. Saudara, di mana-mana sering dibahas kalau Tuhan Maha tahu. Betul enggak, saudara? Tuhan kan Maha tahu. Kita 5 tahun mendatang kalau masih ada nanti ngalami apa, kan Tuhan mesti ngerti, belum terjadi. Dunia apa yang bakal terjadi beliau Maha tahu. Kan sudah tahu kalau orang ini nantinya jadi jahat, namanya Yudas Iskariot, kok dipilih? Nah, itu yang seringkali menjadi bahan diskusi. Ada yang bingung tapi juga ada yang bisa menjawab. Kenapa? Apa kekurangan orang baik yang layak untuk dijadikan murid lalu dalam formasi 12 itu? Masa Tuhan kekurangan orang? Tidak mungkin. Saudara, kita harus punya pegangan, yaitu apa? Apapun keputusan Tuhan itu tidak ada satupun yang keliru, karena Allah kita Allah yang sempurna. Betul? Yang bisa keliru itu kita, salah langkah, salah pikir, salah berucap, terus kita koreksi, ya ditegur oleh Tuhan dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin keliru, jadi kalau dia pilih Yudas, itu tidak mungkin keliru. Terus gimana? Ketidakkeliruannya itu di mana? Itu, ya saudara. Ada banyak diskusi mengenai ini. Nah, saudara-saudara, di tanggal 3 bulan November ini ya, semua harus dengar. Tuhan tidak pernah keliru. Kalau tidak pernah keliru, kenapa pilih Yudas yang akhirnya jadi seorang traitor, yaitu pengkhianat. Mengkhianati gurunya sendiri, dan itu parah. Saudara, di mana letak ketidakkeliruan Tuhan? Memilih Yudas, yaitu apa? Kemurahannya yang melampaui batas-batas dari akal budi ini. Rahmatnya, kemurahannya, kasihnya yang melampaui batas-batas pikiran. Kita tuh selalu punya limitasi, limit batas. Sabar ada batasnya karena orang, ya saudara. Tetapi kalau Tuhan itu melampaui segala yang bisa kita pikirkan tentang batas, tentang limit. Sehingga dia sudah pasti tahu orang ini mau jadi pengkhianat buat saya. Dia bahkan berkata bahwa satu di antara engkau adalah iblis. Loh, sudah tahu loh saudara. Satu di antara engkau adalah iblis. Kenapa? Ya kok jadi murid? Karena kemurahannya lebih. Terus dideskripsikan lagi. Terus di mana letak dari kemurahan yang lebih itu? Yaitu meskipun tahu bahwa satu di antara muridnya itu akan jadi pengkhianat, tapi paling tidak, at least ya, setidak-tidaknya dia biar mencicipi akan kemurahan Tuhan. Dicicipi saudara, biar dia mencicipi sedikit saja, karena kesempatannya tidak banyak, kemudian akhirnya akan binasa. Itulah satu tempat yang mulia menjadi murid Tuhan yang tidak semua orang dapat, tapi Yudas dapat dan Tuhan berikan. Jadi dia mau mendemonstrasikan, dia mau memperlihatkan betapa luar biasanya kemurahan yang melampaui batas ini. Nah itu, nah tadi adegan yang dibaca pada ayat ketiga dan keempat, itu dia menyesal dan bingung. Putus koneksinya ya. Saudara, orang ini bingung. Semula kan agendanya agenda tentang hal-hal duniawi, bagaimana dia bisa mereguk keuntungan sebanyak-banyaknya, karena di Injil Yohanes juga terang-terangan Yohanes itu mencatat bahwa ketika dia diserai tugas untuk memanage apa yang dipasrahkan kepadanya, tetapi orang ini tidak jujur,
Sehingga kemudian yang untuk kepentingan dari 12 murid bersama dengan Tuhan itu, saudara, dia sering ngambili. Jadi orang ini orang korup. Itu Yohanes mencatat itu. Dan kemudian saudara, masih kurang. Dan dia punya agenda-agenda sendiri ketika makan Paskah, adegan yang sangat-sangat menggigit dalam hal ikatan cinta. Sampai Tuhan Yesus itu kemudian membagi anggur dan roti untuk murid-muridnya itu menjelang dia akan dikorbankan, saat-saat yang begitu dramatis. Tapi satu orang ini saja yang kemudian sibuk dengan agendanya sendiri, ya. Dan Tuhan tahu apa agenda satu dari muridnya ini. Yang lain sampai penasaran, dan kemudian yang paling akrab yaitu penulis dari Injil Yohanes, yaitu Bapak Yohanes itu sendiri sampai bisik-bisik, Tuhan. Mungkin disenggol lalu bisik-bisik, siapa itu yang mau mengkhianati, itu siapa? Karena beliau berkata, nyindir satu di antara kamu akan menyerahkan aku, tangan orang jahat. Dan kemudian Yohanes ini bisik-bisik kemudian dikasih tahu dengan jawaban, orang yang kepadanya saya berikan roti sesudah aku celupkan, yaitu orangnya. Lalu dia melihat bahwa sesudah roti itu dicelupkan, sekarang beda rotinya dengan dulu rotinya atos keras. Karena bundaran dari blok-blokan itu, saudara, yang namanya adonan yang sudah jadi pakai tongkat panjang besi itu disodokkan ke dalam perapian, atos sungguh. Sehingga kalau makan harus dicelupkan dulu baru digigit, kalau enggak giginya habis, saudara. Sesudah ku celupkan roti, ku berikan kepada orang itu, itulah orangnya. Lalu roti itu diberikan kepada Yudas. Pasti apa, saudara? Stres berat. Orang yang bisik-bisik ini yaitu Yohanes. Stres berat, dia pucat. Aduh, koncoku dewe, kan begitu, saudara, ya. Temanku sendiri. Pasti ada pergumulan di dalam diri Yohanes, kok Tuhan pilih sejak dulu kalau beliau sudah tahu, yaitu karena kemurahannya yang melampaui batas. Nah, begitu dia punya agenda itu lalu bikin bablas, bahasa Jawanya dilulu. Ngerti enggak, saudara, tinggal di Jawa Tengah, dilulu. Kalau punya cucu, punya anak nakal, jangan kotor itu, jangan diparit, nekat, wis bablas sisan kono biar kotor sekalian. Jadi dilulu, disuruh seolah-olah apa? Kotor sekalian, padahal maksudnya jangan. Nah, Tuhan juga begitu, apa yang hendak engkau lakukan, lakukanlah segera. Digitukan kok ya nurut, saudara. Orang ini perasaannya sudah tumpul. Apa yang hendak kau kerjakan, silahkan lakukan. Langsung nyat, dia berdiri, terus ngeri sekali. Saya baca tuh merinding, saudara, di dalam Injil Yohanes itu kalau makan Paskah. Saudara punya Alkitab semua, ya. Berdirilah Yudas lalu pergi dan malam pun tiba. Loh, kok pakai dicatat malam pun tiba? Jadi dia pergi kepada kegelapan. Merinding saya baca itu. Kalau orang enggak peka apa, cuma malam aja kok, cuma jam malam, ya, cuma jam sekian. Udah, itu lebih daripada sekedar waktu. Tapi bicara mengenai suasana rohani di mana orang ini dilulu, itu enggak kerasa, saudara, tidak berasa. Orang itu pergi. Dia punya agenda, guruku mau kujual kepada orang jahat, ya. Waktu itu ada golongan-golongan yang multi kepentingan. Ada Yahudi-Yahudi yang gila kekuasaan, dia harus duduk di bait Allah penuh dengan korupsi. Itu orang-orang Saduki namanya. Jadi imam besar, ya, ada imam itu. Kemudian ulama jahat. Terus ada selain golongan Saduki, ada golongan Farisi, para ahli Taurat. Itu sibuk untuk meyahudikan orang bukan Yahudi. Cari murid untuk dibikin menjadi Yahudi tiruan. Ada Saduki, ada Farisi. Kemudian ada golongan Eseni, orang-orang salah yang memelihara kitab-kitab tenah. Tenah itu Taurat, Nebiim, Ketubim. Jadi Mazmur-Mazmur, kitab nabi-nabi, kitab Taurat dipelihara, disembunyikan supaya bisa generasi berikutnya bisa baca. Ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni, ada golongan Herodian,
yaitu pengikut dari raja boneka, orang-orang Arab, saudara. Nah, orang-orang jahat ini ingin membunuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan jadi manusia, mereka tidak ngerti bahwa itu jelmaan dari Allah Tritunggal, saudara. Ya, jadi dia menghina sekali. Gimana caranya bisa menangkap? Lah ada muridnya yang kebetulan mau menjual gurunya. Itulah Yudas Iskariot. Tuhan ngelulu si Yudas ini. Apa yang hendak kau lakukan? Segera lakukan. Nyut berdiri, pergi kepada malam, ngeri sekali. Dan kemudian apa yang namanya pergi kepada malam? Dia minta itu dibayar oleh imam-imam Saduki. 30 keping perak. Waktu itu punya nilai ekonomis 30 untuk menjual Kristus kepada orang-orang jahat itu. Sejak lama saudara, ulama-ulama jahat itu sudah ada. Dan kemudian ketika singkat kata Tuhan Yesus ditangkap dengan diberi kode, ini loh orangnya, dengan cara dicium, cium Yudas, ciuman jahat, ini loh orangnya ya, ditangkap. Dan kemudian diludahi wajahnya, ditampar, ya, kemudian dihadapkan ke pengadilan itu, lalu sampai singkat kata di hadapan Pontius Pilatus, hukumannya hukuman mati. Baru Yudas mikir, saya dapat 30 keping uang perak, tapi aku menjual guruku yang adalah Tuhan. Dia ngerti siapa Yesus. Tapi yang namanya pikiran rohani itu sudah tergilas semua. Oleh karena buta silau kepada 30 keping perak. Tapi kemudian terjadi koreksi, mengevaluasi diri. Wah, saya berdosa ini, ya. Aku berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Begitu mengerti tentang vonis, hukuman mati. Nah, kemudian yang sudah membayar itu, imam-imam jahat itu kemudian ya enggak mau tahu, ya. Maka jawabnya di situ apa? Jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Pokoknya kamu sudah saya bayar, orang yang saya ingini sudah kutangkap. Kok mau diurus lagi, tidak bisa dikoreksi, itu urusanmu sendiri, tanggung sendiri gitu saudara. Itu ayat yang ke berapa? Ayat keempat. Ya, ngeri ya saudara. Nah itu, jadi saudara-saudara jangan terpengaruh sering nonton YouTube, lalu enggak semua itu berasal dari dalam firman Tuhan. Ada juga yang anak-anak Tuhan malah terpengaruh sama yang via luar, lalu meracuni anak-anak Kristen yang tidak berakar. Yudas itu berjasa lu, berjasa. Penebusan dosa tidak akan berlangsung kalau tidak ada Yudas. Kalau tidak ada Yudas berarti tidak ada penyalipan. Kamu hidup dalam dosa, ya tidak ada darah suci. Sehingga Yudas itu berjasa, betul enggak? Lakepan saudara, ya. Cep, enggak bisa jawab. Padahal ada firman, ya. Ada firman dalam Lukas 22 ayat 22 yang menyebutkan bahwa anak manusia memang harus pergi. Tetapi celakalah orang yang olehnya, yang karenanya anak manusia ini sampai mengalami sengsara. Jadi Yudas memang dijadikan perantara sehingga sukses yang namanya penebusan, tetapi tidak boleh dianggap berjasa. Jadi Allah itu berhak menggunakan sampah untuk tujuan yang mulia. Allah berhak menggunakan orang sampah untuk dijadikan sebagai sarana terwujudnya tujuan Allah, proyek yang raksasa itu. Nah, Yudas menyesal, lalu mau mengembalikan uang itu, sudah tidak diterima. Dia bingung saudara, sampai kemudian cari tali, dijerat sendiri lehernya, entah ke pohon, entah ke apa, saya dugaan saya pasti di pohon itu ya. Dan kemudian begitu lehernya diikat dengan tali, menggantung diri, suicide. Tapi Alkitab berkata apa? Mungkin pohonnya tidak kuat dahannya atau talinya yang putus, bodoh caranya membuat ini, sehingga kemudian Yudas ini jatuh dan tertelungkup, dalam keadaan tertelungkup, perutnya terbelah, hingga keluar semua. Nah itu. Pasal 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu disebar di bait Allah, biar begitu, karena ngerti ini uang darah. Kalau dibelikan makanan mesti sakit, betul? Uang colongan saudara ngerti? Ya, dipakai apa nanti kan membawa celaka orang yang pakai itu. Percaya enggak? Iya.
Rampok itu hasil ngerampok dipakai seneng-seneng, nanti hari keberapa atau bulan keberapa orangnya kena musibah. Dia ngerti ini uang darah disebar, terus dia tidak bertobat. Malah justru melakukan atau menempuh dosa yang kedua. Dosa pertama apa parah? Menjadi pengkhianat, menjual gurunya sendiri. Dan kemudian dia tidak mengambil langkah pertobatan, dosa ke-1 memperanakan dosa kedua, yaitu membunuh dirinya sendiri. Memangnya berhak membunuh dirinya sendiri karena ini bukan milik kita sendiri. Tuhan itu kasih nyawa kepada kita, bukan kita yang berhak untuk diakhiri. Maka orang yang bunuh diri itu menuju kepada tempat penghukuman. Ya, dia pergi menyebar uangnya itu dan menggantung diri. Inilah kisah satu dari murid Tuhan, saudara. Nah, maka dijauhkanlah di sini yang namanya bujukan-bujukan, godaan-godaan yang kalau frustrasi, bingung, kemudian mengarah kepada bunuh diri, dijauhkanlah itu. Ya, itu hanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Yudas sangat ironis karena dia kumpul sama gurunya, diajari. Bukan hanya diajari kebenaran tetapi dilibatkan dalam pelayanan loh saudara. Yudas ikut pelayanan. Menjadi murid Tuhan berarti sudah dimuridkan. Sempat growing, sempat bertumbuh. Tapi kok berkhianat lalu membunuh dirinya. Dosa yang satu memperanakkan dosa yang baru. Terus lihat halaman berikut saudara. Nah, di situ saudara akan melihat yang namanya perut. Ucapan bersama-sama 1, 2, 3, perut. Ini. Kalau yang belajar kesehatan ngerti bahwa orang mikir, merasakan, tidak hanya merasakan berpikir di kepala, tapi perutnya juga ikut. Karena menyatu, betul enggak? Makanya kalau bingung atau apa, bisa mules, bisa kembung dan seterusnya. Saudara, di dalam kitab suci itu perut, beten dalam bahasa Ibrani, beten itu seringkali menunjuk kepada kandungan yang dalamnya tidak selalu bayi. Tetapi Alkitab secara rohani itu menyebut perut manusia itu mengandung banyak agenda. Besok tahun berapa saya mau lakukan ini, punya agenda disimpan dalam perut. Keinginan-keinginan, impian-impian disusun begitu rupa, disimpan di dalam perut. Baik itu yang mulia maupun yang hina. Nah, Yudas perutnya bedah saudara, jebol. Perut Yudas jebol. Saya berdoa jangan ada anggota warga jemaat AFJF Purwodadi jebol perutnya karena punya agenda jahat seperti Yudas. Jangan sampai. Tuhan ingin kita itu punya perut, dalamnya ada agenda-agenda yang ditanam dari benih Roh Kudus. Di mana Tuhan mengajarkan ini loh aku punya rencana kerajaanku, ku tanam benihku di dalam perutmu. Saudara, sebentar lagi Natal ya, Desember itu juga bicara mengenai benih Tuhan, benih rohani yang ditanam pada seseorang sehingga kemudian melahirkan. Tetapi sebelum melahirkan itu terjadi sesuatu gejolak, suatu konflik. Betul? Nah, Tuhan bisa membuat orang hamil yang dalamnya bukan hanya bayi, tetapi juga agenda-agenda. Setan juga bisa bikin orang kembung, hamil dalamnya mengandung agenda-agenda. Satu diantaranya siapa? Yudas, Mazmur pasal 7 ayat 15. Sesungguhnya orang itu hamil kejahatan. Orang itu bukan seseorang loh saudara, tetapi orang itu berarti sudah tertentu, ada namanya, rumahnya di mana, itu sudah diketahui, maka bukan a man tetapi the man. Ya, kalau a man kan cuma seseorang, tapi ini the loh saudara, orang itu. Ya, orang yang itu loh maksudnya, berarti sudah ada orangnya gitu. Ya, lain dengan a man. A man kan sembarang. Itu sudah sesungguhnya orang itu berarti menunjuk ke perjanjian baru, hamil kejahatan. Maka Tuhan berkata, orang ini sudah kembung, ya dilulu.
Hei Yudas, kamu sudah punya rencana, bangunlah, kerjakan apa yang kau inginkan. Loh kok ngatek loh saudara, mestinya tersungkur, Tuhan saya berdosa punya rancangan, bersihkan hatiku, kan mestinya gitu ya tersungkur. Loh kok malah dituruti saudara, dia hamil dengan kejahatan, dia hamil kelaliman, lalim ya jahat, lalu melahirkan dusta. Nah, berapa bulan saya enggak ngerti saudara ya. Kalau bayi lahirkan 9 bulan terus lahirlah ini melahirkan apa? Dusta. Jadi bayinya bukan bayi orang tetapi sesuatu produk dosa yang sudah lebih real. Kalau masih disimpan masih dosa batin, masih dosa agenda, dosa rencana, dosa angan-angan, dosa impian, lalu bengkak karena ndak ada rem, ndak ada koreksi. Ketika bengkak lalu melahirkan dosa yang kedua, melahirkan dusta. Karena apa? Kan takut ketahuan dosa yang ke satu, dia mau bela diri pasti memproduk dosa yang lain. Orang kalau suka bohong supaya tidak ketahuan maka diproduklah kebohongan baru. Kebohongan baru ini mungkin terlalu lemah berargumentasi, diciptakanlah kebohongan yang berikutnya. Begitu di cross check dengan kebohongan satu, bingung sendiri, maka akhirnya ada yang namanya ngendat ya, bunuh diri itu saudara ya. Filipi pasal 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi bukan, jangan diartikan seperti anak kecil, oh aku menyembah perutku, ya bukan begitu kok. Tuhannya adalah perutnya, bukan perutnya disembah. Tetapi maksudnya itu nafsu-nafsu kedagingan itu menjadi hal yang diutamakan dalam hidup saudara. Sesuatu yang sangat penting, yang prioritas, yang menjadi impian, yang dikejar, yang penuh dengan ambisi. Dan itu sesuatu yang kotor, lalu namanya Tuhan mereka adalah perut mereka, sehingga tidak peduli lagi dengan hal-hal ini pantas atau enggak ya. Lalu kembung hamil ya. Tuhan mereka perut itu Yudas, perut Yudas. Saya berdoa jangan ada warga di sini yang punya perut Yudas ya, menyingkir semua itu. Nanti kalau kita makan ini saudara, ini hasil dari kehamilan kudus. Bukan kehamilan perut Yudas, tapi kehamilan kudus. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi sehingga makin bengkak. Terus halaman berikut lihat. Nah saudara, yang sedih itu adalah ini bukan orang biasa, bukan golongan 70 murid loh saudara, tapi golongan 12, berarti sudah elit. Meskipun tidak masuk yang paling elit, yang masuk elit eselon tengah siapa? Yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ada berapa orang? Gaya, siapa namanya? Yohanes, Yakobus, satunya apa? Simon Petrus. Ini harus di luar kepala. Jangan sampai nanti yang agama seberang malah lebih apa, anak-anak Kristen malah enggak ngerti. Cuma gitu aja ya. Enggak ngerti Alkitabnya sendiri. Gue disetelika sama orang lain, jangan. Saudara enggak masuk ketiga ini. Dia bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Tapi yang sisanya. Nah, yang 70 orang enggak mengkhianati, tapi dia saudara, orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Jadi sudah dilibatkan di dalam tim sebenarnya. Tuhan sudah kasih kehormatan. Ayo ikut ya. Kemudian disebar, ayo dua-dua sana bersama dengan 70 murid untuk menginjil kerajaan Allah sudah dekat. Dia ikut. Ada pengusiran setan, dia ikut. Rombongan itu jadi ngerti. Tapi bagaimana? Dia sesungguhnya tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut sendiri. Dan dengan perkataan muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itu ciri-ciri dari Yudas. Sehingga kalau Yudasnya sudah mati karena menggantung diri, tetapi roh yang hinggap, yang mencok saudara, yang hinggap pada Yudas, itu kan terus bergentayangan sampai akhir zaman. Ciri-cirinya adalah seperti ini, yaitu seringkali muluk-muluk, bahasa manis, mereka menipu dengan muslihat, penuh muslihat.
Karena kembung dan hamil dengan kejahatan itu, lalu argumentasinya kan mesti penuh dengan akal-akalan busuk. Itu ciri-ciri yang mudah dicerna. Tapi masuk di dalam pelayanan. Ngeri ya saudara. Jangan ada di sini. Karena apa? Ini ngeri, Roma 16 ayat 18. Terus lihat. Itu namanya melayani level Yudas terus. Yuk. Agenda jahat duniawi menuju kebinasaan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Sekarang tulisan dari Lukas. Kisah Para Rasul tulisan siapa? Lukas. Masuk Injil Sinoptik. Kalau tadi tulisan Bapak Matius. Ya, kalau ini ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Uang bagus atau enggak itu? Uang kotor, uang panas. Karena apa? Beli bidang tanah dengan upah kejahatan. Jadi uang panas. Lalu ia jatuh tertelungkup, jadi mengurap saudara, tertelungkup. Dan apa? Perutnya terbelah. Sehingga semua isi perut ini tertumpah keluar. Jadi Tuhan mau menghabisi, mau bikin buyar agenda-agenda yang sudah menggembung, tambah jahat, tambah matang. Begitu sudah matang saudara, Tuhan tidak izinkan itu lahir dan merajalela. Tapi Tuhan habisi dengan apa? Dibelah keluar semua. Nah, pikiran kita jangan hanya secara fisik. Oh, ini ada lever sebelah kanan, organ paling gede, sebelah kirinya ada apa? Gastro ya, wadah nasi. Terus tengah-tengah sini ada apa itu? Duodenum, ada intestinum, usus 12 jari, usus halus. Bawahnya ada yang kayak ular tuh namanya apa? Kolon ya, usus besar. Ada rektum dan seterusnya, ada pankreas dan seterusnya. Nah, kita cuma bayangkan gitu enggak dapat apa-apa, bukan cuma fisiknya tumpah. Tapi ini kitab rohani sehingga bicara mengenai agenda-agenda rohani kotor yang dikandung orang jahat. Meskipun sudah dilibatkan di dalam pelayanan tetapi jahat saudara. Sehingga Tuhan habisi, ditumpahkan semua. Tuhan mau bikin supaya ini buyar. Nah, itulah yang terjadi pada Kisah Para Rasul 1 ayat 18, kisah tentang Yudas terus yang berikut. Sekarang bandingkan dengan ini. Ini ya saudara, gereja kita mengharuskan setiap bulan sebagai tradisi awal bulan saudara, minggu pertama, itu agenda tentang perut Yesus. Perutnya Tuhan Yesus. Yohanes pasal 19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain. Itu kan 3 disalib. Jadi yang di kiri di kanan kok tidak mati-mati sehingga kakinya dikebuki. Entah pakai pedang atau apa sehingga mungkin kehabisan darah lalu meninggal 2 orang itu yang di kiri sama kanan. Maksudnya seperti itu ya. Prajurit mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Jadi Tuhan Yesus kan di tengah. Kakinya tidak jadi untuk diremuk. Maka genaplah nubuat dalam Mazmur, tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan karena sudah keburu meninggal. Ingat ini anak-anak dan orang-orang dewasa, warga jemaat AFJF, jangan pakai bahasa kasar dan keliru. Tuhan Yesus dicabut nyawanya, enggak ada namanya kisah Tuhan Yesus dicabut nyawanya. Karena Alkitab berkata apa? Aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali menurut kemauanku. Bukan algojo yang menentukan jam sekian ku cabut nyawanya terus ya, bukan. Aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Jadi dia mau mati jam berapa, lebih menit ke berapa, semaunya dia pegang kendali penuh. Bapakku, kepadamu lah kuserahkan rohku. Bukan hai algojo cabutlah nyawaku. Enggak loh saudara, dia pegang kendali, dia serahkan nyawanya, lalu kapan dia bangkit semaunya dia. Ku ambil menurut kemauanku. Itu loh saudara ya. Nah, dilihat sudah meninggal. Ini juga jangan bingung ditanya saudara oleh
yang sebelah, yang kepercayaannya lain, katanya itu Tuhan, kok iso mati ki kepiye? Wong Tuhan kok bisa mati? Saudara, kita harus bisa jawab apa yang mati kemanusiaannya. Tapi sisi citra kealahannya, beliau tetap Allah yang hidup. Amin. Ya, jadi yang mati itu sebatas kemanusiaannya. Dilihat sudah mati. Ketika mereka sampai kepada Yesus melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Terus ayat 34 dibaca bersama-sama, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini kunci loh, pegang ini. Yang di dalam buku KAM tidak ada, harus ada, ini Injil kok ya. Orang diselamatkan dari darah dan air. Kunci ini darah, air. Air menunjuk kepada baptisan, lahir baru. Bukan lahir dari mamah. Kalau lahir dari mamah air ketuban. Tapi lahir dari Tuhan Yesus harus ditandai dengan suatu baptis air. Maka perut Tuhan Yesus itu robek, keluar air tapi juga keluar darah. Darah dan air membasuh. Kita berdosa dibasuh oleh darah penebus, tetapi juga harus diinisiasi dengan satu upacara yang bukan sekedar upacara seremoni tetapi mengandung kuasa, baptis. Siapa belum baptis? Daftar ya. Maka saya deg-degan kalau tahu-tahu pindah Semarang kemana loh kok belum baptis. Puji Tuhan ada yang kemudian daftar baptis di gereja lain. Oke, puji Tuhan, harus atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gereja yang sungguh-sungguh, bukan gereja-gerejaan ya. Kalau gereja kawi-kawian ngeri ya, Saudara. Harus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Air keluar dari perut yang robek. Saudara, ini kandungan yang sudah Tuhan kandung, dirintis selama ribuan tahun sejak masa manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian dinubuatkan para nabi, dinubuatkan di dalam Taurat, dinubuatkan di dalam Ketubim, yaitu Mazmur, Amsal, Saudara. Ribuan tahun itu dirintis. Hamil bukan hamil bayi, tetapi hamil kasih, hamil penebusan, hamil pembasuhan. Saudara, apa yang hendak diminum, hendak dimakan, ini hasil dari perut robek yang sakit. Maka hormati, jangan anggap enteng, jangan ditinggal tidur, jangan remehkan, hormati saudara. Tuhan sudah pesan ini. Ada cairan merah yang nanti kita akan minum. Yang kita akan minum, itu mahal. Harganya mahal, saudara. Darah Yesus mencuci kita dari kandungan yang sudah dikandung dengan mahal. Dengan air mata, dengan kasih. Diberikan kepada kita, membasuh, diteguhkan secara hukum oleh air. Maka ada kesaksian di surga yang memberi kesaksian roh. Ya, tetapi juga ada yang di sini kesaksian dari darah dan air. Terus halaman yang berikutnya lagi. Pastikan kita berada di mana. Kita berada di mana. Pastikan jangan yang berada di kiri. Yang di kiri bahasa Jawanya panggilan, ngeri ya. Kehamilan-kehamilan yang isinya adalah segala macam. Jangan nunggu sampai kemudian muncul uji-uji membesar. Muncul karsinoma, muncul benjolan yang kemudian dibuang bau, yang sehingga orang kemudian hamba Tuhan melihat ini bukan hanya hal yang namanya jasmani, tapi sudah lama engkau mengandung kejahatan, baik dari nenek moyangmu atau dari kamu sendiri. Hilangkan semua. Kalau itu memang harus dioperasi, dibuang-buang semua, saudara. Tapi pastikan kita mengusik kepada yang sebelah kanan biru-biru dan merah itu. Darahnya, airnya. Mari tutup mata. Jangan kemauan kita sendiri, saudara, yang penuh dosa, yang membuat kita mengandung seperti Yudas. Tetapi
Tetapi pastikan kita berada dalam kucuran cairan merah itu yang berasal dari salib Yesus dan air yang kudus. Jangan berjalan sendiri. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah terukir lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah terbukti lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Bapa, kami mau pastikan bahwa kami berada di bawah kucuran rahmat yang mahal, karena tubuhmu dirobek, keluar darah dan air buat kami. Sehingga untuk menulari kami pun punya agenda Engkau. Tulari kami. Maka segala agenda-agenda jahat dari roh-roh yang hinggap pada Yudas menyingkir semua. Yang ada adalah agendamu yang kudus, yang mulia, yang penuh dengan kasih, yang membasuh dosa, yang mengampuni, yang membersihkan, yang membawa kepada kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, layakan untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Hingga perjamuan Tuhan ini tidak akan membawa kutuk dan laknat, tetapi membawa berkat. Karena ini tumpah dari darah yang mahal, dari tubuhmu ketika engkau menjadi manusia 2000 tahun yang lampau.
karena Engkau tidak dengan sembarangan dan murahan memberikan dirimu kepada kami. Dan bukan ide yang mendadak muncul dan Engkau perbuat, tetapi sudah ribuan tahun Engkau agendakan. Engkau hamil rohani dengan kasih, hamil rohani dengan kesabaran, kemuliaan, rahmat yang tidak ada bandingnya. Di mana sesembahan yang lain tidak punya, hanya Engkau sendiri ya Tuhan yang begitu istimewa. Kami mau hormati itu, tubuhmu, darahmu, air dari tubuhmu kami hargai. Maka tubuh yang sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa banyak orang, kami ada di antara banyak orang. Mau makan ini dengan percaya kepada Engkau, mari makan sama-sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyimpan, menyusun, mengumpulkan segala rancangan seperti Yudas. Tapi ingin kami di bawah kucuran darah-Mu. Darah yang menyucikan, darah yang membasuh, darah yang menguduskan kami. Maka minuman berwarna merah ini kami terima dengan mengingat akan darah perjanjian yang ketika Engkau katakan kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lampau, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Kami ya Tuhan di antara banyak orang itu. Mari saudara minum sama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan wadahnya. Angkat tangan kita menyembah Dia, mengucap syukur. Bisikkan syukur saudara. Thanks Lord, thanks Lord. Hosana, hosana. Hosana, hosana. Sikala pantara lapaya basakara lapaya. Sikara lapataya bara lapaya basakara lapaya. Ora lapaya basi. Sikalamaya maralawo la 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 la. Haleluya. Syukur, 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 sembah, karalapataya basakaya baralawo. Sembah puji Sang Penebus yang Maha Kudus, Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami puji nama-Mu. Tidak terhingga akan pengorbananmu, tidak terhingga akan pemberianmu yang mahal. Jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus.
baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas persembahan hari ini. Kami mau serahkan persembahan ini Tuhan, kiranya menjadi untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, Kau yang berkati setiap umat-Mu yang telah memberikan seberapa pun yang ada Tuhan, Kau yang mengurapi dengan kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Saya akan mengumumkan, silakan duduk saudara. Saya akan mengumumkan kegiatan sepekan untuk EFGF Prodadi ini. Next. Setiap Karya Base akan diadakan pada Kamis 7 November 2024 pukul 19 seperti biasa di kediaman Bapak Bambang Purwanto atau Ibu Herawati Wijaya di Jalan Hayamuruk nomor 48 ya. Sebelahnya Mas Budi atau Wendy Butik itu ya. Nanti mungkin yang belum bergabung dalam kelompok tumbuh bersama bisa bergabung dalam Karya Base. Yang kedua ada ibadah IFGF Youth diadakan nanti hari Sabtu 9 November 2024 jam 5 di gereja ini saudara ya. Ajak anak-anak saudara yang mungkin belum aktif di dalam youth berhimpun bersama anak-anak muda di tempat ini saudara. Bapak Ibu. Untuk doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 November tanggal 6 November 2024 pukul 6 pagi di gereja IFGF Prodadi kami mengadakan doa pagi. Saya juga rindu, kami rindu mungkin tidak hanya yang ada di dalam gambar ini, saya lihat hanya itu aja. Mungkin nanti jemaat Tuhan lebih banyak lagi doa pagi ya hari Sabtu. Untuk oh ya ini yang buat pengumuman mohon maaf ya. Sabtu tanggal 9 November ya. Jadi nanti pokoknya setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 6 di sini saudara. Siapa yang mau bergabung silakan. Lalu ada ibadah umum seperti biasa pada Minggu 10 November 2024 pukul 10. Reminder aja selesai ibadah Natal, selesai ibadah akan ada latihan untuk tim celebration Natal pada tanggal 25. Jadi nanti setelah ibadah ada latihan. Mungkin sekian pengumuman dari saya, silakan bangkit berdiri saudara. Bapak kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat-Mu ini. Kau mengasihi mereka, Kau memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati seluruh kehidupan dari jemaat tebusan-Mu ini yang Kau kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau, dicurahkanlah berkat kebaikan, anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia Juru Selamat kami yang hidup yang sudah berkorban bagi kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berkata bersama amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat semua.